shutdown dari bandnya. Wah, ini kita bakal lihat Power Boy dengan Bunny-nya bakal ngamanin karya item seperti apa juga untuk memberikan impact. Karena again, pendekar di match kali ini benar-benar team fight oriented banget sih. Ya, mereka ngandelin team fight 5 lawan 5. Ya. Itu tipikal pendekar ketika Floki-nya udah pakai Faramis. Mereka akan menangin rotasi, maka dari hero Trimar juga bukan hero yang laning jauh kan. Yep, itu dia. So, ini bakal dijawab against ada satu agregat poin dari kedua belah tim yang sudah berhasil diamankan di 2 game total yang sudah berjalan untuk match kedua. Yang bakal menjadi pertanyaan siapakah yang akan mendapatkan match point di game kita yang ketiga. So, this is it, game kita. Pertemuan antara Onyx Prodigy berhadapan dengan Pendekar Esports. Yang pasti romer dari Onyx Owen ya dengan Groknya ini susah untuk diinisiasi. Edit ataupun dari Kufra, dua-duanya sama-sama susah untuk makan Grok karena efek imunnya ini enak lah buat ngebuka vision dan megang sebuah zona. Tapi kalau ngomongin soal team fight besar, tetap masih dipegang sama Pendekar. Yang penting dari Onyx ya selama Groknya masih bisa nge-screening itu udah oke banget. Ya, itu satu skenario atau taktik yang bisa dibawa oleh teman-teman dari Pendekar. Mereka juga harus belajar dan juga evaluasi secara cepat terkait apa yang salah di game yang sebelumnya. Karena kita lihat invasi kali ini juga udah mulai menariknya di bawah. Owen di garda terdepan juga udah mulai memukul mundur. Dan for the first time ada satu buah pertemuan di area 1 buah Little Wanderer yang berhasil diamankan oleh seorang boy. Nah ini si Grok itu memang di awal ya ini ngedilai rotasi. Dia main di arah river, bikin nggak ada pergerakan dari mid ke atas atau sebaliknya. Crispobia ketika dia ngeliat Grok, dia akan susah maju. Karena walaupun Groknya nggak terlalu sakit ya di awal ya. Tapi itu bakal bikin darahnya jadi kalah dan ngebuang waktu sebenarnya sih mukulin Grok di awal kalau sama-sama tank gitu kan. Nah ini deny rotasi yang bisa disebut screening lah, ditutupin jadi nggak bisa jalan. Wise dan flicker on works. Ada shelter juga dikeluarkan menggunakan karya boy. Ada Tom Rosti, Deadly Cut. Tapi tampaknya Frost Blood kali ini berhasil diamankan oleh seorang Ikino, dibayar lagi dengan damage yang diberikan oleh seorang Samuel. Lumayan lah ya, tadi flicker onward juga. Berbeda sama gerakan dari Lutfi di game kedua, tapi ya sama-sama dahsyat juga targeting ke arah boy yang bagus banget. Nggak bisa kabur kebetulan dari boynya kan, untuk Ben juga escape-nya lumayan jelek. Sementara untuk Turtle kayaknya tetap bakal di setup sih. Udah nggak ada lagi farming pattern dari boynya, udah habis. Jungle-nya tadi belum ada yang spawn, jadi ya Turtle adalah tujuan utama. Ya, langsung di setup, langsung ditarik, udah di backup juga. Phobia juga udah ready, disambut dengan area 1 buah Planet Aspect yang memungkinkan Free Turtle berhasil diamankan oleh seorang boy. Nggak sempet juga tadi Ikino mau kontes. Ambil purple buff dulu, tadi menjadi hal yang utama untuk Ikino. Tapi ya nggak expect mungkin boy ketika spawn dia langsung lari ke Turtle gitu kan. Yang abis tadi ditumbangkan malah dapetin Turtle. Keuntungan untuk Onyx sebetulnya, makan dari goldnya pun masih dipegang sama Onyx. Ya, Onyx masih bisa jalanin karya macro play-nya. Owen kembali memaksa Phobia untuk kasih backup-an juga. Mengarah karya Ikino dan Owennya bakal coba untuk mulai menerima damage untuk musir mundur aja. Again, kalau kita lihat ini dari Pendekar dia bawa pola yang sama kayaknya untuk Lancelot-nya deh. Ya, cuman nggak tahu build-nya ya. Karena Lancelot yang sustain pun kadang emblemnya kayak gini. Jadi dia ngambil Seasonal Hunter yang kedua, biasanya sih talent pertamanya antara Thrill, Swift atau Rapture. Nah, ini pilihannya tergantung. Sementara untuk Impurance, skillnya nanti akan dapat bonus damage yang lumayan buat poking juga. Karena spam skill juga kan tipikal dari Ikino. Ada mana juga yang bisa didapatkan nanti kalau parkour buffnya waktu-waktu nggak dapat. Dan rotasi bottom lane. Oke, sangat kilat dibalaskan dengan satu awal card di Dino begitu saja bergeraknya dari Crispobia yang udah mulai cukup bagus. Ada Patriot Astrix yang mengarah tepat ke area Crispobia tapi masih belum bisa diklaim untuk pick off. Wah, tapi tetap recall ya. Itu jadi poin plus loh. Beli waktu lagi-lagi dari Onyx ini berhasil bikin D-nya ini akan lebih unggul nanti. Satu wave mungkin lebih enak daripada Marksman, Boteski gitu kan dari Pendekar. Belum lagi dengan power hero-nya. Beatrix ini lebih cepat untuk online, untuk ikut fight, untuk kasih damage daripada Iritel. Memang mobilitasnya nanti dipegang sama Iritel. Tapi dari tadi sih belum ada agresif-agresif dari keduanya nih. Ya, sama-sama tahan, tarik ulur, masih di posisi yang hold on position. Dan kalau kita lihat juga baru jadi bahas ada pelukan hangat dari Tyrant Range dan Akin selalu bisa di-nail dengan adanya wall charge untuk mundur ke area belakang. Turtle mungkin bakal menjadi medan perang bagi mereka berdua. Pokingan damage yang begitu mengerikan tadi. Samuel langsung mirror, dia langsung turun ke arah bottom lane dan ngezoning Boteski habis-habisan. Ya, ada 3-2 di sini. Boteski bakal coba dipukul mundur. First damage yang luar biasa besar dan out of nowhere Lutfi harus tumbang dan
Wah ini untung banget Onyx sih. Mereka dapetin bawah dan mereka dapetin turtle-nya juga. Pendekar mereka di tempo yang kurang baik. Faramis dari Floki tadi coba untuk nge-backup bagian bottom lane. Jadi kalah jumlah juga dari pendekar di bagian turtle-nya. Sementara snowballing yang bisa diambil nanti yang bisa terjadi dari D itu bakal jadi senjata utama dari Onyx. Initiate-nya ada Grok, long range damage-nya ada Parsha, dan D yang akan menjadi eksekutor mungkin. Wah, ditambah lagi dia juga dapetin platingan gold shield. Ini bisa jadi bekal banget untuk bisa maksimalin skenario yang sudah dibahas untuk damage yang bisa ditorehkan. Dan kalau ngebahas gold dengan adanya turtle ya 2 kali untuk boy, goldnya semakin swing ke area Onyx 2000 total yang mereka pegang kali ini. Dan dengan hilangnya gold shield turret ini memudahkan mereka untuk melakukan setup sebetulnya masuk ke area objektif bangunan turret. Oke, 4-1 juga nih. Ikino tahu kayak dia nggak bisa serang langsung. Dia coba farming dulu. Sementara kalau turret ya, agak susah sebenarnya. Jadi kalau turret ini tergantung team fight-nya. Siapa yang bakal team fight duluan ya dan dapetin untung ya. Kayak pick off yang berjalan bagus mungkin dari pendekar. Atau ya paksa team fight 5 lawan 5 dan bisa di match up baru. Itu bisa dapetin turret. Karena respon dari Onyx ini sama. Mereka 4-1 juga. Melihat Lancelot dari Ikino yang dikasih landing jauh. Akhirnya memilih Boy juga, ya udah biarin jungle lawan jungle aja. Ya. Menarik ya, jungle lawan jungle. Ada space untuk memperkaya diri juga dari Boy dan juga Ikino di sini. Sedangkan against gerakan dari kedua belah tim tidak semasif sedia kala, masih sama-sama untuk save tapi nampaknya wall charge. Menabrak tepat carrier Trimarski, memaksa adanya satu buah Netherrealm yang keluar dari seorang Floki. Ini malah untung Onyx sih. Tadi gue pikir kayak, wall charge ke inian, ke edit gitu kan, ke trimmer. Ternyata memang buat ngebait dan Floki-nya kena bait. Dia makan baitnya, nggak ada network lumayan berbahaya. Ya, tapi nampaknya mereka bakal paksain teamfight. Ada 2 pemain yang bakal dimakan. Weeks by weeks dikeluarkan sampai untuk mundur. Tapi sedangkan kita lihat ada satu buah member yang harus tumbang dari pendekar. Dipalaskan lagi dengan Luffy yang harus hilang di kali kedua. Gue pikir tadi penalty zone mau defensif loh. Buat lompat ke belakang gitu kan biar cari posisi aman. Ya. Tapi turtle yang terakhir, nah ini nih momentum dari pendekar juga. Tapi hati-hati bawahnya di push. Ya, bawahnya enak banget. Dingnya maksimalin potensial split push ya. Dan nggak mau ngambil resiko setelah posisinya udah spawn lagi. Dan nampaknya zoning out dari Cryptovia terpantau sukses dibatalkan gitu saja untuk bagaimana perfect turtle yang berhasil diamankan oleh Onyx Prodigy. Wah, tengahnya juga udah mulai tercicil ya. Dia berani banget dia coba untuk nge-secure di mid-nya dan wah, Boteski datang dari sisi lain mengusir posisi dari D. Dan terbilang Onyx Prodigy juga masih cukup disiplin. Keduanya disiplin. Against ini berbeda dari 2 game yang udah kita jalanin ya. Temponya slow banget kembali kita saksikan. Dan dengan adanya turtle terakhir yang sudah tumbang, ini ya bakal berubah menjadi karya Lord Sexwell yang bakal diamankan oleh kedua belah tim. Dan permainan untuk ngamenanin karya objektifnya ini cenderung dipegang oleh D untuk saat ini. Scaling juga bagusan Onyx loh. Dia pakai Bane gitu kan yang semakin scaling lebih bagus. D juga sama, dia punya item yang lebih dahsyat nanti untuk damage outputnya. Apalagi ngomongin soal mid lane nih. Hitungannya kayak ya Floki dengan middle range lah dari Faramis, dia nggak bisa jangkau bagian belakang. Berbeda sama Samuel, Parsha bisa nyampe ke arah backline. Dari segi itemnya pun udah mulai kelihatan nih. Enchanted Talisman yang dibuat pertama oleh Floki, di item keduanya dia pengen bikin Clock of Destiny akan scaling. Ya, nampaknya ada satu wall charge juga kita saya di follow dengan satu penalti zone. Sekarang tepat kira 2 member pendekar double kill berhasil diamankan oleh seorang D. Kombinasi yang sempurna tadi, wall charge yang di follow langsung dengan penalty zone, belum lagi ada Bennett Rage juga yang make sure damage-nya cukup. Sementara dengan 2 member yang hilang, mid-nya mulai terbuka dan dipaksa. Oke, Floki terekspos, dipaksa untuk click out decision untuk defensif dan mapping controlnya akan dipegang oleh Onyx Prodigy, dipaksa kembali dengan satu buah Penetration Streak dan mereka berhamburan melarikan diri dari satu buah serangan yang diberikan oleh Onyx Prodigy. Oke, tengahnya hancur. Tukernya sama outer turret di bagian bawah. Tadi Boteski berhasil dapetin. Tapi 2 turret ditukar 1 turret. Itu kurang worth jelas dari segi goldnya juga. Dipegang sama Onyx 3.700. Lord sebentar lagi muncul. Bisa banget kalau mau di setup. Dan Boy mungkin bisa lebih lama untuk megang Lord daripada Ikino. Tergantung nanti dengan pokingan damage yang diberikan oleh teman-temannya. Ya, dengan adanya gap level juga mempengaruhi damage retribution. Ini yang bisa ke-trigger teman-teman pendekar juga untuk mancing kolong tim fight-nya ya. Dan ini kita lihat ada satu buah Thailand Ring yang memberikan ancaman belakang dibalas dengan flicker wall charge dari seorang Owen dan juga satu buah penalty zone yang tidak mengenai target operasi. Ada satu buah Netherrealm yang bakal coba untuk mulai memberikan satu buah penyelamatan juga ke beberapa pemain dan D terus shutdown dengan satu buah serangan jadi diberikan oleh
Oke, satu keunggulan pastinya dan masih berlanjut. Lordnya di reset memang, namun pendekar mereka tidak mau reset. Mereka coba clear dari minionnya dan pegang zona di sekitar Lord. Yes, mereka masih mau tarik ulur. Even perbedaan kuantitas di sini terpantau jelas dari Onyx Prodigy. Ada satu buat Tyrant Revenge dan Tyrant Revenge mengarah ke area Lutfi. Dideal dengan area satu buat Deadly Cats dan Frisphobia termakan dengan area satu buat damage yang diberikan oleh seorang boy. Satu untuk nothing. Masih sama-sama punya retribution. Di posisi dan Lutfi siap dengan penalty zone. Das loncat karya leader pertama belakang yang dimiliki oleh pendekar dan Retribution. Yang on point coming from boy membuat Lord yang kedua berhasil diamankan oleh Onyx. Lord pertama. Lord pertama bisa di-secure. Onyx, wow, bagus banget. Mereka pegang fight-nya. Dua member yang hilang dari pendekar membuktikan bahwa tim fight ini diungguli oleh Onyx. Sementara Lordnya pun masih bisa di-secure juga. Dengan Lord yang memang belum enhance, ini bisa menjadi faktor utama nih bagi push dari Onyx juga. Mungkin nggak usah 3 lane pun nggak masalah. Inner turret bisa didapatkan juga, ini udah menjadi nilai plus. Belum lagi boostingan gold yang bisa didapatkan oleh D juga. Membuat pendekar semakin tertinggal lagi nih dan akan semakin sulit buat membalikan keadaan. Wah, ini kita bahas tim fight orientednya belum berjalan sesuai skenario pendekar. Bagaimana keterbelakangan dari gold yang mempengaruhi item ngebuat pendekar punya team fight power benar-benar kredius banget. Sedangkan dari Onyx Prodigy di Lord yang memang belum punya enhance power atau bahkan charge power seperti biasa, dampaknya ya pasti bakal ngarik-ngarik inner. Nah, satu lane dipegang sama Ikino, ini udah lumayan banget gitu kan, dia ada di bagian bawahnya biar nggak ada 3 lane push. Tapi hati-hati juga nih karena boy yang scaling udah punya damage. Ada satu badat Likat juga yang siap untuk menghantui siapapun dan lihat. Wah, Damage yang diberikan oleh seorang di instan mengarah ke area Ikino. Perbedaan kuantitas terpantau jelas di sini. Ada trigger dari pasif, Lordnya masih bisa di meltdown. Oke, mereka mau coba karena masih ada wave dari super minion, mungkin bait dari pasif turret menjadi kunci. Ada satu buah Pirate Ace Strike juga dan boy Deadly Cats mengusir mundur pemain-pemain dari pendekar dan tidak ada wave minion yang buat mereka mundur lagi secara teratur. Ya, dia dapetin kill ke arah Ikino. Semua inner turret hilang, base turret pasifnya udah hilang juga. Gold dipegang sama Onyx, keuntungan semua ada di tangan Onyx. Tapi kalau dari pendekar, mereka pengen coba cari momentum. Mungkin diawali dengan Frisphobia yang bisa cari momentum balik atau kena interrupt ke arah 2 target penting. Ya, itu job desk yang cukup berat yang harus diemban oleh Frisphobia yang memang diutus untuk bisa nge-create karya momen. Sedangkan kalau kita ngebahas dari arah sisi itemnya, masuk menit ke-12 dengan keterbelakangan, ya balik lagi. Ini bakal ngaruh karya item. Ini udah full stack. Makanya damage dari D-nya nggak bakal ketahan nantinya. Belum lagi dengan Ikino yang belum jadi damage juga selain dari War X. Nggak bisa maksimal juga untuk ngeflank ke arah D. Dan ya ngomongin soal magical power nih, Lucky. Dia Clock of Enchanted Talisman dan Clock of Destiny. 2 item yang scaling. Mungkin Enchanted dengan spam skill. Clock of Destiny yang harus ada scaling waktunya dulu untuk stacknya yang penuh. Ini bikin Floki nggak terlalu sakit damage-nya. Mungkin nanti akan sakit, tapi gue jarang lihat sih Enchanted Talisman dan Clock of Destiny di item keduanya. Ya, mungkin itu yang harus dipaksakan. Apalagi kalau ngelihat head to headnya Samuel. Samuel burst damage-nya harusnya udah berasa banget sih. Dengan space yang luas banget, dia udah jadi pemain wave juga. Ini yang sebenarnya jadi concern juga. Bagaimana posisi Samuel sebenarnya nggak bisa terjangkau untuk game yang ketiga kali ini. Makanya, siapa juga mau ke belakang gitu kan selain Ikino lah. Ikino bisa ke belakang, cuman hati-hati nih. Boy itu tipe yang counter initiate. Deadly Cats itu bahaya dan Lord di setup mungkin bakal dikontes. Ya, bakal coba untuk diusahakan kontes. Melihat adanya Deadly Cats, mereka bakal coba untuk putar balik mundur secara teratur. Tapi perjalanan pulangnya bakal dikejar oleh pemain-pemain dari Onyx Prodigy dengan adanya satu bawah judge mengarahkan satu member body block. Membuat Remarky gagal untuk pulang hidup-hidup. Barrier yang bagus banget. Tidak ada flicker. Ngebuang flicker dan ditutupin lagi pakai barrier. Nggak ada jalan pulang untuk dari Trimar. Belum lagi dengan ada Netherlands tadi yang digunakan. Ngebuang lagi source dari pendekar dan defense yang harus dilakukan sekarang oleh pendekar. Oke, mereka udah mulai siap untuk menghancurkan karya satu base turret yang dimiliki oleh tim pendekar. Masih cukup disiplin, mundur lagi, berfokus mengarah ke area satu base pertahanan Lord. Masih dalam perimeter yang cukup aman. Sedangkan pendekar kali ini bakal disibukkan untuk melakukan clearing terlebih dahulu. Dengan power wave yang dimiliki, Onyx Prodigy masih setia untuk mengawal Lord mereka yang langsung
menghancurkan karya pertahanan base terakhir. Ada satu buah Phantom Execution, Samuel mendinal dengan area satu buah Wings by Wings untuk mundur ke area belakang. Sakit-sakit dia. Dia langsung nembak ke arah Ikino dan Lordnya masih lumayan seger, langsung dipaksa. Oke, ada satu badan Cat Flicker penalty zone mengarah ke arah belakang. Oh, Besnya. Red Poison Onyx, Prodigy take the game. Yang ketiga.